Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo. Halo kawan vlogger Balikpapan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini merupakan hari kemenangan, hari yang fitri. Umat muslim merayakan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, khususnya bagi warga kota Balikpapan. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada para kawan vlogger Balikpapan, saya mengucapkan mohon maaf bila ada tutur kata perbuatan yang sekiranya kurang berkenan kepada para kawan vlogger Balikpapan. Mohon dimaafkan atas segala hilaf-hilafnya. Malam hari ini saya akan mereview seputar kegiatan pada malam hari saat perayaan Idul Fitri tahun 2022 di kota Balikpapan. Saat ini sudah tahu ya, bagi warga Balikpapan harus tahu ini jalan di mana ya, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Market. Ya, saya jelaskan lagi. Setiap konten-konten saya pasti akan saya jelaskan lagi, walaupun tahu, karena mungkin juga ada yang melihat tontonan ini di luar Balikpapan. Ini merupakan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota. Ketika memasuki bulan Ramadan, hal-hal yang harus diantisipasi bagi warga masyarakat, khususnya perantau khususnya perantau seperti saya ini, perantau. Yang pertama adalah sediakan makanan terlebih dahulu, karena dipastikan ketika hari raya tutup, warung makan semua tutup, kecuali rumah makan tempat saja ya, itu masih buka. Tapi makanan yang warung-warung, es cendol ya, tutup semua, mudik semua penjualnya. Jadi ini pengalaman bagi para perantau khususnya yang ada di Balikpapan, harus diantisipasi itu. Yang kedua, pastikan paket data aman. Pastikan paket data aman. Karena apa? Ketika Anda kehabisan paket, dijamin tetap ada yang buka, tapi jarang sekali yang buka. Seperti di ini ya, bisa dilihat kanan kiri itu warung tutup kan semua, kecuali rumah makan tempat saja ya, tutup semua. Di jalan pinggir jalan ini tutup, semua tutup. Tuh, Pasar aja tutup, tuh. Tutup semua. Biasanya kawasan ini sehari-harinya itu termasuk kawasan yang ramai dan padat. Tapi ketika hari raya sunyi, senyap. Tuh bisa dilihat. Ini kawasan lumayan tutup semua. Ya, oleh sebab itu pastikan semuanya harus diamankan dulu ya. Tadi makan, terus pakai data, ya kan? Dan yang ketiga, tentunya siap-siap nangis karena jauh dari orang tua. Itu belum bisa dari perantauan ya. Siap-siap nangis. Tapi setidaknya untuk era 4.0 ini tentunya tidak menjadi soal ya bagi perantau, dari para anak perantau yang tidak bisa pulang, untuk tentu bisa telepon maupun video call, ya masih
masih bisa diatasi kerinduan gitu lah, ya kan. Ya setidaknya seputar 3 hal itu ya. Ini curhatan dari saya sendiri ya. Versi orang pasti berbeda-beda. Kalau saya terutama ya itulah, kita harus pagi kita harus saving makan dulu dari malam, sediakan makan tekstur roti, ya makanan-makanan yang penting bisa untuk untuk ganjal untuk seharian di hari pertama Ramadan ini, paling enggak makanan aman lah, seperti itu. Terus kuota. Nah tentunya di Balikpapan sendiri, ketika yang sudah lama, ini tadi versi yang masih anak-anak baru ya, anak-anak baru merantau. Nah kalau yang udah lama mungkin sudah banyak kawan, sudah banyak tetangga juga yang tahu, pasti tidak mungkin ada kelaparan lah ya, tidak mungkin kelaparan cari makanan, warung makan tidak perlu, cuma cukup dengan bertamu ya, insya Allah kenyang. Insya Allah kenyang ya. Itu kalau untuk anak-anak noob ya kan, anak-anak noob merantau yang baru merantau di Balikpapan, nah itu pastikan aman biar enggak pusing kepala. Untuk cuaca hari ini terpantau cerah, situasi lalu lintas juga padat ya, walaupun ini udah menunjukkan pukul 21.00 waktu Balikpapan. Arus lalu lintas cukup ramai lancar ya, karena banyak yang bertamu kan, halal sungkeman, saling memaafkan, saling anjam sana ya kan, ke tempat keluarga seperti itu. Karena saya perantau di sini tidak ada keluarga ya, tetangga ya kan, teman kerja seperti itu ya, kita sudah anggap saudara kan, seperti itu. Kita anggap ini ya, sekalput lah ya, kalau bahasa Balikpapannya sekalput, sekali putar. Jadi tadi saya mulai dari kawasan komplek Balikpapan Permai di Eskadber, ini saya meluncur jalan terus ke arah jalan Jenderal Sudirman menuju ke Lapangan Merdeka. Nanti kita Lapangan Merdeka putar balik lagi ya, untuk melihat suasana pusat kota yang sepi dalam arti tutup semua ya, toko-toko, warung-warung semua tutup ya. Ini juga sekalian buat kawan blogger Balikpapan yang memang asli orang Balikpapan yang merantau di luar sana, semoga bisa terobati ya kawasan-kawasan di Balikpapan ini. Nah ini kita sudah masuk di kawasan Lapangan Merdeka. Oh, Lapangan Merdeka udah ramai nih, banyak penjual mainan anak-anak, karena kawasan ini kerap dijadikan lokasi tempat bermain anak-anak ya. Terpantau ramai loh, walaupun dibanding dengan hari-hari biasa ya jauh ya, jauh. Rame, ada yang bawa ceweknya, nah ceweknya naik motor, cowoknya duduk di bawah. Nah ini kawasan Melawai itu tiap malam itu banyak berjejer penjual makanan ya, penjual makanan. Coba kita lihat ada yang buka apa tidak. Kalau ada yang buka berarti udah pulang kampung ya penjualnya. Oh, masih buka tuh. Oh, ramai. Cuma 1, 2, 3, cuma tiga warung ya.
cuma tiga warung yang jualan, cukup ramai. Rezeki lele lalapan. Nah, kawasan ini biasanya ramai. Ini cuma ada satu kafe saja yang buka. Hanya satu kafe aja yang buka. Oh, 2, 3. Biasanya ini sepanjang ini penuh di makanan yang biasa banyak dijual dan menjadi kegemaran para masyarakat Balikpapan, khususnya muda-mudi. Itu banyak jagung bakar, terus salome, itu wajib jagung bakar, salome, terus roti bakar, itu banyak kan. Oke, kita mutar lagi. Ini sebetulnya saya juga lagi janjian sama kawan saya ini, janjian mau cari tempat nongkrong, tapi belum ada kabar-kabar ini. Nah, untuk makanan khas Lebaran itu di tempatnya para kawan vlogger Balikpapan itu apa aja kira-kira? Bisa nanti di komen ya, biasanya apa menu-menunya kan. Soalnya kalau saya lihat di Balikpapan ini menunya itu ada yang masak kuras, ya kan, masak kuras, terus opor ayam sepertinya di mungkin di wilayah selain di Kalimantan juga mungkin banyak ya opor ayam, karena memang sudah masakan Nusantara memang gitu kan. Opor ayam yang identik dengan Lebaran itu menu wajib sepertinya opor ayam. Nah, yang paling saya suka nih coto Makassar. Itu yang membedakan. Walaupun Balikpapan itu didominasi dengan pendatang, itu justru itu yang menambah keanekaragaman. Saya ke Balikpapan bertemu dengan kawan-kawan dari Sulawesi, khususnya Bugis maupun Makassar. Nah, identik dengan coto Makassar. Saya suka sekali coto Makassar. Terus soto Banjar, wah mantap, asli mantap. Apalagi kaldunya. Kalau ke coto Makassar itu kaldu rempahnya itu apalagi yang kental campur daging, wah mantap sekali. Kalau soto Banjar dia kaldunya mantap, campur dia kayak ada apa ya, dikasih ada kayak semacam telur kah, itu telur bebek kah, telur apa itu, campur itu nyaman juga itu. Mantap. Untuk lokasi keramaian selanjutnya itu di kawasan pariwisata. Untuk hari Lebaran ini tadi saya telepon ke kawan saya yang ada di Balikpapan Timur. Kebetulan rumahnya dekat dengan salah satu objek wisata di sana, yaitu Pantai Manggar Segarasari. Itu masih sepi ya, mungkin karena hari pertama. Mungkin hari kedua atau hari ketiga itu baru ramai. Besok kalau ada waktu dan kesempatan, kita gas lah review keramaian di ini ya, Pantai Manggar Segarasari. Karena pantai tersebut menjadi salah satu pusat objek wisata di Balikpapan. Itu dari luar kota seperti Samarinda, Samarinda, terus Kutai Kartanegara, terus Bontang,
Nah, itu rata-rata berkunjungnya ke Balikpapan ya untuk menikmati keindahan Pantai Manggar Segarasari. Walaupun selain Pantai Manggar Segarasari sekarang sudah banyak pantai-pantai yang baik itu dikelola oleh swasta maupun dikelola oleh warga masyarakat sekitar pantai itu. Mungkin biasanya dikelola oleh dari LPM, biasanya itu yang mengelola. Ada di wilayah Balikpapan Timur karena memang membentang itu wilayah pantai ya. Jadi masyarakat di sana memanfaatkan hal itu menjadi peluang bisnis ya, peluang bisnis, dan bisa dapat mensejahterakan warga setempat. Itu mantap sekali, mantap. Jadi warganya kompak, sejahtera, bisa jualan, itu bisa produktif. Selain mendidik anak-anaknya, mengurus anaknya, mengurus rumah, dia juga bisa berusaha di sana. Mantap, mantap. Jadi ada informasi lagi, untuk situasi keamanan dan ketertiban ya, karena tadi pagi saya wawancara dengan Bapak Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kasatpol PP Kota Balikpapan, Pak Sudri. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat Balikpapan itu tertib. Mengapa tertib? Karena sebelum memasuki bulan Ramadan, pihak Pemkot Balikpapan melalui Satpol PP itu memberikan surat edaran wali kota untuk menutup segala usaha kegiatan seperti tempat hiburan malam, terus karaoke, terus panti pijat, terus biliar untuk ditutup. Dan ada juga yang boleh dibuka seperti biliar, tapi diatur jam bukanya, itu diatur dan tidak ada temuan. Dan alhamdulillah cukup diapresiasi ketertiban dari masyarakat Balikpapan seperti itu. Selanjutnya terkait dengan pasar Ramadan, beliau juga mengatakan bahwa kegiatan pasar Ramadan terutama para pedagangnya itu sangat tertib dan mengikuti anjuran arahan dari pemerintah Kota Balikpapan, di mana menggelar dagangannya di lokasi yang sudah ditentukan. Jadi tidak mengganggu fasilitas umum juga, karena seperti di kota-kota lain biasanya berjualan di trotoar, jualan di pinggir-pinggir jalan, terus jualan di emper-emperan toko yang mengganggu aktivitas kegiatan masyarakat lainnya. Nah, para pedagang ini sangat diapresiasi karena mengikuti aturan maupun anjuran dari pemerintah Kota Balikpapan dengan berdagang di sesuai lokasi yang ditentukan. Ini sudah balik lagi. Ini tuh Plaza Balikpapan ya. Mallnya juga sepi sepertinya. Sepi. Mungkin besok sudah mulai ramai ya. Mungkin ya. Kita lihat. Baik, terima kasih kepada para kawan vlogger Balikpapan semuanya yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan komen di channel vlogger Balikpapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga konten-konten selanjutnya, review-review ngevlog vlogger Balikpapan ini bisa menjadi tuntunan khususnya buat saya sendiri, dan bisa menjadi tontonan yang
bermanfaat bagi kawan vlogger Balikpapan semuanya. Kita lewati jalan gang ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.